Lagi-lagi aksi tawuran kembali menelan korban. Seorang pemuda ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Mustika Sari RT 006 RW 018 Pengasinan, Rawalumbu, Bekasi Timur. Diduga korban merupakan korban tawuran. Dalam peristiwa tersebut, warga sekitar sempat menyaksikan korban akan menghindari masa tawuran dengan kabur menggunakan motor. Naas, korban terjatuh dan para pelaku tawuran mengeroyoknya dengan senjata tajam. Hal tersebut terlihat dari CCTV yang diamankan polisi. Tak hanya alami luka senjata tajam, saat tergeletak korban juga terlindas sebuah mobil bak terbuka. Setelah Kepolisian Metropolitan Bekasi Kota melakukan olah tempat kejadian, tim gabungan Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Bekasi Timur berhasil mengamankan 17 pelajar yang diduga terlibat aksi tawuran. Dari tangan pelajar, petugas berhasil menyita senjata tajam yang digunakan saat aksi tawuran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Iya, betul sekali bahwa CCTV yang beredar di... Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi Location kali ini bersama saya, Maria Asegaf. Tadi di awal, saya, Bayu, dan juga Ratu sudah paling tidak sedikit memberikan gambaran kepada Anda mengapa kemudian kami harus melaporkan dari lokasi ini. Ini adalah lokasi persimpangan di kawasan Rawalumbu, Bekasi Timur. Dan kalau Anda bisa lihat pemirsa, kalau pagi hari kan kondisinya cukup ramai nih. Ini memang merupakan kondisi jalan yang menghubungkan antara Bogor, Jakarta Timur, dan juga kemudian ke arah Cikarang dan juga Bekasi Timur. Jadi ini memang kondisinya salah satu akses utama yang cukup ramai kalau pagi hingga malam hari. Nah, mengapa kemudian yang baru-baru saja ramai ini, yaitu adalah aksi geng motor yang kembali berulah. Nampaknya mereka semakin menunjukkan aksi mereka. Tidak hanya aksi yang meresahkan saja, tapi juga aksi penyerangan, tawuran, dan juga bahkan menelan korban jiwa di kawasan Mustika Sari Pengasinan Rawalumbu, Bekasi Timur ini. Kalau Anda bisa lihat pemirsa, tepat di lokasi ini nampaknya informasi yang kami dapatkan, lokasi pembacokan geng motor terhadap 2 orang yang mengendarai sebuah sepeda motor. Satu di antara kemudian harus meninggal dunia dan satu lagi mengalami luka-luka. Kami cukup kesulitan tadi untuk mencari saksi mata warga yang sempat melihat kejadian dan mereka enggan untuk berbicara, tapi coba kami akan ajak Anda begitu untuk mencari tahu lebih dalam lagi sebenarnya seperti apa sih kondisi pada saat kejadian, karena memang kondisinya kalau kita lihat di CCTV masih lumayan ramai, bahkan juga kalau kita lihat penerangan jalan juga cukup memadai dan mereka tidak segan-segan untuk membuat resah warga di kawasan Mustika Sari Rawalumbu, Bekasi Timur ini, bahkan juga menyakiti warga dengan sejumlah penyerangan menggunakan senjata tajam. Permisi, Mas. Permisi, dengan Mas siapa? Mas Ade. Mas Ade. Mas Ade, izin Mas, pada saat kejadian itu warung itu tetap buka ya, Bang? Buka. Dan posisi betul di depan warung Anda, Mas? Iya, di depan. Di depan. Waktu itu yang dilihat apa, Mas? Ya, itu pada bawa senjata tajam. Kira-kira berapa orang gitu, Mas? Kurang tahu, banyak sih. Banyak. Naik sepeda motor? Iya. Dan yang dilakukan pada saat itu apa, Mas? Oleh geng motor itu, Mas? Ya gitu, pada berantem. Oh, sempat tawuran dulu di depan? Iya. Terus kemudian, Mas? Ya, gitu. Oh, sempat berantem dulu, tawuran lah di depan begitu ya antar mereka, kemudian sampai hingga melukai bahkan juga menemaskan pengendara motor di sini. Sempat lihat nggak kejadiannya? Enggak sih, saya langsung nutup gitu, ketakutan. Kabur? Ya, kurang jelas sih pas lihat pada ini tuh udah saya kayak nutup gitu, takut. Jadi pada saat itu memang warungnya sebenarnya masih buka di sini ya? Sempat didatangi nggak oleh para geng motor itu? Enggak sih, langsung pas lihat pada banyakan teh langsung nutup ya. Waktu itu sempat apa yang dilakukan oleh Mas pada saat melihat kejadian itu? Mas sempat menghubungi lintas cepat dan lain-lain? Masih pas banyak yang lewat gitu, jadi nggak tahu sih pas lihat ini saya langsung nutup, ketakutan nih. Mas, sebenarnya aksi-aksi geng motor ini tuh sudah sering terjadi di kawasan ini atau baru kemarin pertama Mas lihat? Kalau untuk wilayah sini mah baru sih. Sebelumnya nggak pernah ada? Belum dengar. Nggak pernah ada. Tapi kalau malam hari Mas bisa gambarkan nggak sih Mas sebenarnya kondisi di lingkungan ini tuh seperti apa? Betul ini akses utama Mas, ramai nggak kondisinya kalau malam? Ya jalan ramai terus. Jadi pada saat kejadian pun juga ramai gitu Mas? Lagi ramai. Mengganggu aktivitas lalu lintas juga pada saat itu ya? Ya mengganggu sih.
Mas kan sempat melihat ya para geng motor melakukan aksinya, bahkan tadi sempat berantem, tawuran lah kalau kita sebut begitu ya. Nah, mereka itu Mas, nampak nggak sih bawa misalnya minuman keras, selain senjata tajam dan lain-lain? Kurang tahu, nggak lihat. Ada kata-kata yang sempat Mas dengarkan Mas dari mereka itu Mas? Enggak. Nggak ada. Panik sih, jadi langsung aja beres-beres nutup. Oke, nggak takut nih Mas buka lagi besoknya? Ya lah. Ya gimana ya, lagi usaha. Oh, biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Non-stop sih. 24 jam? Iya, Oh, oke. Setelah kejadian itu masih tetap buka malam hari nggak? masih. Oh, masih tetap hari. Tapi bagaimana Mas gitu ya kemudian bersama dengan keluarga Mas yang lagi jaga warung gitu kalau malam hari pada saat situasi memang tengah malam. Kemarin sempat lihat ada kejadian pula geng motor bahkan sampai menghilangkan nyawa warga gitu ya. Antisipasi di sini seperti apa, Mas? Ya paling nutup. Selain itu ada antisipasi lain nggak? Misalnya menyediakan dari segi keamanan lah dan lain-lain. Nggak ada. Seperti biasa. Nah, nutup doang, kalau lihat ini udah nutup. Sebagai warga yang jualan di sini, khawatir nggak, Mas? Khawatir. Kekhawatirannya apa? Ya takut ini aja gitu, nggak gimana ya, nggak nyaman aja gitu, takut. Meresahkan ya? Ya meresahkan. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Nah, itu tadi paling tidak salah satu saksi mata yang juga sempat melihat dan memang kekhawatiran tentu ada bagi mereka. Bahkan pada saat kejadian pun panik langsung menutup usaha mereka karena takut kemudian juga menjadi sasaran para geng motor. Dan nampaknya menurut pengakuan tadi salah satu pedagang di sini baru pertama sih aksi tawuran itu. Nah, tapi apakah memang betul hal ini menjadi salah satu aksi yang cukup meresahkan bagi warga lainnya? Kita coba akan tanya-tanya. Permisi, Mas, ganggu sebentar, dengan Mas siapa? Abdul Mukti. Mas Abdul. Mas Abdul, ini memang warga sini atau gimana, Mas? Sayanya cuma lewat aja. Oh, cuma lewat aja. Kebetulan lagi masuk malam, jadi pagi suka ngopi di sini sih. Oh, sempat malam hari sering lewat sini berarti? Jarang saya. Oh, jarang. Sempat tahu Mas kemarin sempat ada aksi geng motor bahkan menewaskan satu orang. Tahu sih, cuma lihat di sosmed aja. Sekedar tahu aja, nggak sampai kronologinya gimana gitu. Korbannya kan pengendara tuh Mas, sempat khawatir juga nggak? Mas kan salah satu pengendara juga yang sering lewat di jalur ini apalagi malam hari tuh. Ya kalau khawatir sih ya khawatir. Kadang-kadang nih suka kita buat jaga badan aja gitu loh. Antisipasinya apa biasanya Mas? Ya paling ngebut aja udah. Kalau hari kejadian kayak gitu kan kita nggak mau sampai kita terluka gitu loh. Menghindar lah. Aja. Tapi tentu aksi geng motor sekarang menurut Mas sudah semakin meresahkan atau sudah terbilang kondusif dengan pengamanan di lokasi ini yang cukup memadai ya teman-teman? Ya kalau buat meresahkan emang sangat meresahkan. Cuman kalau udah ketangkep itu dipukulin itu kitanya ngelihatnya kasihan gitu loh, ya kan? Tapi kalau ngelihat mereka melakukan kayak gitu kesel juga kan. Apalagi saya kan asli Cikarang nih ya, bolak-balik Cikarang juga keras juga sama. Ya alhamdulillah sih antisipasinya ya paling menghindar aja. Sekali lagi Mas, kondisi jalan ini kalau Mas bisa gambarkan malam hari begitu ya Mas ya, dari segi penerangan, dari segi keamanan, kemudian juga kondisi jalan ramai dan tidaknya seperti apa, bisa digambarkan nggak? Kalau malam hari jam 10, saya pernah lewat jam 8 malam ya, itu juga udah agak sepi jalanan. Mungkin kalau jam 10 malam ke atas ya mungkin lebih sepi lagi gitu. Tapi penerangan dan segala macam? Kalau penerangan mah terang jalan. Cuman ada beberapa titik lokasi yang agak gelap jalannya gitu. Geng motor nampaknya makin marak lagi beraksi, terutama di kawasan-kawasan pinggiran kota. Pernah lihat juga nggak Mas kejadian serupa? Alhamdulillah sih belum pernah saya mah. Cuma tahu di sosmed aja gitu. Paling ya kronologinya tahunya di sosmed gitu. Oke, semoga nggak ya Mas, jangan sampai lah ya. Tapi sekali ini Mas, untuk para geng motor yang meresahkan warga, bahkan juga melakukan tindakan-tindakan kriminalitas di jalanan, menurut Mas, enaknya diapain nih yang kayak gini-gini? Ya kalau buat ini mah mending ditangkap aja lah, itu kan anak-anak tanggung ya, istilahnya pelajar-pelajar tanggung ya. Mereka nggak tahu ke depannya, masa depan mereka nggak gimana gitu. Mereka taunya ikut-ikutan aja gitu loh, karena dikompor-komporin sama temen-temennya gitu. Jadi ya sayang banget gitu loh, anak muda sekarang belum kerja, belum apa, mereka udah tawuran gitu.
sedangkan masa depan mereka itu lebih cerah gitu loh. Nah, sepakat. Jadi paling tidak proses hukum yang semestinya untuk mereka ya. Bagus, ya hukumlah yang pantasnya gitu. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktu Mas Abdul. Silakan ngopi-ngopi lagi. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan sejumlah warga di sini, salah satu saksi mata dan juga para pengendara yang memang sering melintas di lokasi ini. Bahkan tadi melihat nampaknya memang proses hukum terhadap para geng motor yang sudah meresahkan bakal melakukan tindak kriminalitas ini harus tegas dan juga terukur mengingat masa depan mereka yang juga masih panjang. Tapi apa ya yang ada di benak mereka para pelaku tindakan kriminalitas para geng motor ini di jalanan? Nanti kita coba akan ajak Anda berbincang bersama dengan kriminolog. Usai jeda tapi ya, di saat lagi.